Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimanallahu wa iyyakum, kita lanjutkan kembali membaca dan telaah kitab Al-Aqidah atau Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Oke. Sebelumnya di pertemuan pertama kemarin saya lupa sampaikan bahwa selain baca kitab sama daurah, teman-teman juga menghafalkan matan Qadul Arba ya. Udah tahu ya? Ya, jadi kita juga menghafalkan matan Qadul Arba. Teknis setorannya saya beri kebebasan teman-teman untuk menyetorkan setiap hari, tapi mulai pekan kedua aja ketika kita udah ketemu. Jadi setorkan aja setiap hari sedapatnya berapa, antum yang atur sendiri. Nanti pokoknya di pertemuan terakhir itu udah selesai gitu ya. Jadi saya nggak target harus sekian halaman, harus sekian halaman nggak. Atau semampunya kasih ke saya setoran, tapi harus selesai di pertemuan yang terakhir gitu ya. Baik. Kemudian sebelum saya lanjutkan, di awal-awal kitabnya Syekh Utsaimin ini pembahasannya, kalau antum melihat itu kan banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an ya. Bahkan nanti kita juga akan banyak sekali bertemu dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Mungkin nanti untuk ayat Al-Qur'annya saya ambil terjemahannya dari aplikasi Kamus Ristek Muslim ya. Jadi ada namanya aplikasi Kamus Arab Indonesia dari Ristek Muslim. Di situ ada eh, di situ ada terjemahan ayatnya, kemudian tafsirnya sekalian ada di situ. Kalau teman-teman mau cari boleh. Itu gambarnya seperti ini, ikonnya. Oke. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, di sini ada gambar buku warna biru, ain dan ada huruf ain sama ininya, ain sama apa namanya? Oh iya, baik-baik, sebentar. Ada gambar ain sama huruf i-nya ya. Itu kalau mau download, bisa download ini. Ini kamusnya mudah untuk digunakan. Jadi di sini bisa dipakai untuk mengartikan baik Arab Indonesia, Indonesia Arab, plus Arab ke Arab juga bisa. Contohnya misalnya kita ambil kata kataba gitu ya. Kataba, maka ini Arab ke ini, Arab ke Indonesia, sampingnya juga sama Arab Indonesia, sampingnya lagi ada Arab ke Arab. Nah, ini biasanya yang Arab ke Arab ini kalau kita mencari arti kata yang kayaknya nggak nyambung gitu. Karena kadang ada kata itu yang modelnya dia seperti kemarin kita ketemu ada koma sama bi, koma maknanya berdiri, bi dengan kalau jadi satu artinya melakukan. Nah, itu bisa dicari di kamus yang ini. Jadi pasangan fiil dan huruf jar tertentu itu nanti bisa dapat di kamus ini. Plus kita juga bisa cari tafsir. Itu geser ke paling pojok namanya kamus Quran, paling pojok kanan. Misalnya kita ambil satu ayat di sini Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum. Oh, kalau dua kata, kalau kalau versi di tab ini dua kata dia nggak mau ya. Kalau di Android itu mau. Al-Hayyu Al-Qayyum. Saya cek ya. Al-Baqarah 255. Nah, ini sudah ada tafsirnya sekalian. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, ya teman-teman bisa lihat di sini, ini ada ayatnya di atas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum dan seterusnya. Di bawahnya ada tafsir dari Mukhtasar fi Tafsir. Allahul ladzi la ilaha yu'badu bihaqqin eh, illa huwa wahdahu dan seterusnya. Terus ada Gharibul Quran, ada beberapa kata yang mungkin sulit untuk kita cari atau sulit untuk kita pahami maknanya, ini dikasih di sini sekalian. Dan terakhir ada terjemahannya di bawah. Terjemahan ini adalah terjemahan ayatnya, bukan terjemahan tafsirnya ya. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Dia hidup kekal dan seterusnya. Nah, nanti untuk ayat Quran saya ambil terjemahannya dari sini. Ya, saya akan sambil buka aplikasi ini, tapi saya nggak share screen ya. Teman-teman bisa sambil cari juga di HP-nya.
apa namanya? Saya ambil terjemahan dari sini dan ambil faedah tafsirnya juga dari sini. Tapi kembali kepada apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama kemarin, kita fokusnya kan untuk memahami kitab. Sehingga kita tidak melebar ke tafsir ayat secara keseluruhan, kita ambil sisi pendalilan yang dipakai Syekh Utsaimin aja. Misalnya di sini, di ayat kursi ini, Syekh Utsaimin berdalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Hidup, kemudian yang mengurusi dirinya sendiri, dan banyak sifat-sifat Allah yang ditunjukkan oleh Syekh di sini. Dan seterusnya seperti itu ya. Nah, jadi untuk ayat Quran nanti insya Allah kita lakukan demikian. Kalau yang belum punya, silakan bisa di-download ya. Baik, kita akan baca. Ya, kita akan baca mulai dari halaman 7. Dari saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yaqulu aqidah kita al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Akidah kita itu al-imanu billahi, iman kepada Allah. Iman ini khobar ya, khobar dari akidah itu sebelumnya. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasulnya yang diutus, hari akhir, hari kebangkitan, kemudian takdir yang baik juga yang buruk. Masalah takdir baik buruk kemarin sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Oh, satu lagi maaf. Rekaman itu nanti saya ada playlistnya ya. Saya kemarin nggak sempat banget untuk apa namanya untuk bikin playlist. Jadi nanti insya Allah saya kirim playlistnya setelah ini langsung teman-teman bisa ambil pertemuan satu sama pertemuan dua di playlist itu ya. Oke, sebentar saya nyalain lampu dulu, gelap banget ternyata. Oke, kita lanjutkan. Pertama Mas Rafa silakan. Tanu Minu. Mic-nya di-on kan dulu Mas? Tes, apakah masuk Ustaz? Ya silakan lanjut. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fanu'minu birububiyyatillahi ta'ala ay bi annahu ar-rabbu al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru li jami'il umuri wa nu'minu bi uluhiyyatillahi ta'ala ay bi annahu al-ilahu al-haqqu wa kullu ma'budin sawahu batilun wa nu'minu bi asma'ihi was sifatihi ay bi annahu lahul asmaul husna was sifatul kalimatul ulya wa nu'minu Wasifatul kamilatu, kamilah. Hamzat Wasifatul kamilatul ulia, kamilah. was sifatul kamilatul ulya wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalika ay bi annahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wala fi uluhiyyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi qala Allah ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya Ya, cukup. wa Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan, "Fanu'minu bi rububiyatillahi ta'ala." Maka kita beriman dengan rububiyahnya Allah. Rububiyah itu simpelnya perbuatan Allah kepada kita. Ya, ringkasnya rububiyah itu adalah perbuatan Allah kepada kita. Artinya kita beriman tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bi annahu ar-rabbul khaliqu al-maliku al-mudabbiru. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb ya, yang memiliki alam semesta ini, al-khaliqu yang menciptakan alam semesta ini, al-maliku yang raja di atas segala raja untuk alam semesta ini,
al-mudabbiru yang mengatur alam semesta ini, atau al-mudabbiru li jami'il umuri, yang mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Nah, di situ teman-teman bisa lihat setelah kata ai ada bi annahu, anna, hu-nya itu kan isim anna. Kemudian itu ada 1, 2, 3 kata, 4 kata ya. Ar-Rabb, Khaliq, Malik, Malik sama Mudabbir, itu semua khobar. Jadi khobar itu nggak cuma satu. Terkadang khobar itu bisa lebih dari satu. Contohnya misalnya kita sering dengar di Al-Quran, wa kana Allahu aliman hakima, misalnya begitu. Maka aliman itu khobar pertama, hakiman itu khobar kedua. Seperti itu juga di dalam kalimat ini, Ar-Rabb itu khobar anna yang pertama, Khaliq itu khobar anna yang kedua, Malik itu khobar anna yang ketiga, dan seterusnya. Jadi khobar itu nggak cuma satu dalam sebuah kalimat, khobar itu bisa lebih dari satu. Wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala, dan kita beriman tentang uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau uluhiyah itu kebalikannya rububiyah. Uluhiyah itu perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu yang dikhususkan untuk Allah itu hanya boleh untuk Allah saja. Maksudnya bi annahu al-ilahul haqqu. Allah adalah sebenar-benarnya ilah, sebenar-benarnya sesembahan yang paling berhak untuk disembah. Wa kullu ma'budin siwahu, dan tadi dibaca sawah juga boleh. Ya, ini bisa dibaca siwah, bisa dibaca sawah, bisa dibaca suah. Bisa 3 bacaan ya. Jadi ada yang kalau tadi Mas Rapa baca sawah boleh. Saya biasanya bacanya siwah. Ada yang baca suah juga nggak masalah ya. Kullu ma'budin siwahu, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, batilun, adalah sesembahan yang batil, yang tidak sah, tidak benar, tidak berhak untuk disembah. Karena sesembahan selain Allah tentu banyak. Adanya banyak sekali orang-orang yang menyembah yang mereka anggap Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya disebut sesembahan, namun yang hak, yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Sembahan selain Allah ya, itu tidak berhak untuk disembah. Makanya ketika kita mengartikan kalimat la ilaha illallah, itu tidak cukup dengan hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kenyataannya selain Allah juga banyak sesuatu yang dianggap Tuhan oleh orang lain. Tapi kita tambahkan di sana untuk melengkapi kalimat la ilaha illallah, maknanya adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi. Kemudian kita beriman tentang asma'nya Allah, nama-namanya Allah, dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yakni nama-nama Allah yang maha tinggi dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, tidak ada yang bisa menyamai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ai bi annahu lahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki asmaul husna. Husna itu bentuk muannas dari apa? Ahsan, ahsanu, ya, af'alu, isim tafdil. Isim tafdil itu kan bentuknya seperti wazan fiil, af'alu. Nah, ketika dia bentuk muannas, maka berubah jadi fu'la. Ahsan jadi husna. Akbar jadi kubro. Asghar sugro, dan seterusnya. Ya. Jadi husna itu maksudnya adalah nama-nama Allah yang maha mulia. Sebentar ya teman-teman, ini udah notifikasi paket roaming saya. Sebentar, saya izin sebentar ya.
Baik. Afwan, kita lanjutkan. Tadi sampai husna, jadi husna itu bentuk muannas dari ahsan. Wasifatul kamilatu, dan juga sifat-sifat Allah yang kamilah, yang apa? Yang kamil itu sempurna. Al-ulia. Ulia ini juga bentuk muannas dari kata a'la. A'la itu artinya yang paling tinggi. Isim tafdil juga asalnya adalah a'layu, ada ya-nya. Tapi kan nggak enak dibaca kalau sebelumnya fathah, kemudian setelahnya langsung turun ke ya, itu bacanya nggak enak. Sehingga a'la saja, ketika bentuk mu'anats, ya-nya kembali, jadinya ulia. Jadi husna itu dari kata ahsan, ulia itu dari kata a'la. Maka di sini Syekh mengatakan kita beriman terhadap nama-nama Allah yang husna. Husna itu berarti nama Allah yang paling baik. Artinya tidak ada yang bisa menyamai, walaupun mungkin hakikatnya, walaupun mungkin secara penamaannya sama, tapi punya Allah Subhanahu wa taala akan yang lebih baik daripada yang lainnya. Begitu juga yang sifat-sifat Allah yang tinggi, mungkin secara zahirnya terlihat sama, ada sifat kasih sayang antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun kasih sayang Allah itu yang kasih sayang yang paling tinggi. Berbeda dengan kasih sayang kita manusia. Dan akan selalu seperti itu. Segala sesuatu yang secara penamaan sama, ya, misalnya di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, memiliki kasih sayang dan seterusnya, maka walaupun secara penamaan sama, hakikat tentu akan selalu berbeda. Dan Syekh Utsaimin melanjutkan, wa nu'minu biwahdaniyatihi. Kita beriman dengan wahdaniyah, yaitu dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala, fi dzalika. Wahdaniyah, satu, keesaan Allah. Fi dzalika. Dzalikanya itu maksudnya apa? Kita beriman keesaan Allah di rububiyahnya, yaitu perbuatan Dia pada hamba-hambanya. Allah adalah yang satu-satunya pencipta. Kalau ada yang bilang manusia juga mencipta, apakah manusia juga dikatakan pencipta? Maka jawabannya manusia hanya bisa mengubah bentuk dari satu bentuk kepada bentuk lainnya. Pintu dari kayu pohon diubah ke pintu, bukan menciptakan pintu. Pesawat dari besi-besi yang terpisah diubah jadi pesawat, bukan menciptakan pesawat. Bisa difahami ya? Kemudian Malik, raja, tentu raja dunia dengan raja Allah Subhanahu wa taala jelas berbeda. Raja dunia butuh banyak sekali pembantu untuk bisa mendengarkan rakyatnya. Kalau kita mau minta sama raja harus lewat perantara, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak. Begitu juga yang lainnya. Kita juga beriman wahdaniyah Allah, keesaan Allah dalam uluhiyahnya. Artinya dengan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama dan sifat-sifatnya juga demikian, yaitu Allah tunggal dalam nama-namanya yang tinggi dan juga sifat-sifatnya yang sempurna. Ai bi annahu la syarika lahu. Tidak ada serikat bagi Allah Subhanahu wa taala fi rububiyatihi, dalam rububiyahnya, wala fi uluhiyatihi, dan juga tidak pada uluhiyahnya, wala fi asma'ihi was sifatihi, dan juga tidak pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah pemiliknya langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Fa'budahu, maka sembahlah Allah. Maka sembahlah Allah, fa'budahu wastabir li ibadati. Maka sembahlah Allah dan istabir, bersabarlah ketika beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau nggak salah surah Maryam ya. Ya benar ya, Maryam 65 ya. Ayat ini mengandung 3 jenis tauhid sekaligus. Di sini ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat juga ada. Tauhid rububiyah itu di awal kalimat, Rabbus samawati wal ardi. Allah adalah Rabbnya alam semesta ini. Fa'budahu wastabir li ibadati. Maka sembahlah dia, ini tauhid uluhiyah. Hal ta'lam lahu samian, apakah kamu lihat ada yang sama dengan Allah, ini tauhid asma wa sifat. Jadi ayat ini sudah mencakup 3 jenis tauhid sekaligus. Ya. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Jadi di sini Syekh berdalil dengan semuanya tadi itu, ada rububiyah, uluhiyah, sama asma wa sifat, dengan ayat Maryam ayat 65 ini.
Ya, langsung tiga-tiganya dijadikan satu dalam satu dalil. Lanjut, silakan Mas Amin. Wa nu'minu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم Lanjut, satu lagi. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض Sebentar, يخلق ما Mas Amin. Wa nu'minu bi anna lahu mulkas samawati. ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Oke, cukup. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan wa nu'minu bi annahu, kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyampaikan ayat kursi yaitu Al-Baqarah ayat 255. Di sini banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya yang wajib untuk kita imani. Pertama, Allahu la ilaha illahu. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Ini wajib kita imani karena kalau orang itu meyakini tauhid rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini keesaan Allah dalam perbuatannya kepada para hamba, maka seharusnya dia juga meyakini keesaannya Allah dalam perbuatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia meyakini tauhid rububiyah, dia juga harusnya meyakini tauhid uluhiyah. Karena tauhid rububiyah salah satu hikmahnya adalah untuk membuat orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Kalau Allah satu-satunya yang menciptakan, maka nggak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Kalau Allah satu-satunya yang memberikan rizki, maka nggak boleh ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah adalah yang maha hidup, ya, yang hidup kekal. Ya, Allah adalah yang maha hidup atau yang hidupnya kekal. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum itu artinya Al-Qaimu ala kulli syai'in. Allah itu mengurus segala sesuatu. Ya, Allah itu mengurus segala sesuatu. Kalau nggak salah juga yang mengartikan Al-Qayyum itu Allah mengurus dirinya sendiri dan juga mengurus makhluk-makhluknya. Jadi tidak ada yang mengurusi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengurus dirinya sendiri dan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala itu semua diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan alam semesta dan seterusnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naumun. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Ya, karena mengantuk dan tidur itu adalah sifat kekurangan. Ya. Sifat kekurangan. Kalau raja tidur, berarti kan dia harus melimpahkan kalau raja itu tidur, berarti kan dia harus melimpahkan penjagaan, pengawasan dan pengaturan kepada wakilnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah tidak tidur, bahkan tidak pula mengantuk. Sehingga penjagaan Allah Subhanahu wa taala ya itu sempurna. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznihi. Maka tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini besok teman-teman akan pelajari di kitab Qaidul Arba terkait masalah syafaat ya.
Jadi syafaat itu hanya bisa diberikan setelah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya kita mau kasih syafaat, ya, kalau Allah nggak izinkan, apalagi orangnya tidak tidak apa namanya tidak memenuhi syarat untuk bisa diberikan syafaat, maka syafaat tidak akan sampai. Dan di sini kita bisa dapat faedah bahwa syafaat itu sepenuhnya haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih atau tidak, itu semuanya haknya Allah. Berarti kalau minta syafaat itu mintanya sama Allah saja, bukan minta sama yang lain. Ya, ketika kita minta syafaat, maka misalnya kita katakan, ya Allah, aku minta syafaat nabimu. Minta sama Allah. Jangan, ya wahai Nabi Muhammad, berikan saya syafaat. Ini kebalik. Jadi kalau minta syafaat, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nggak ada yang bisa memberi kecuali Allah yang izinkan. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala untuk ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, dalam tafsirnya dikatakan ya'lamu ma madha min umuri khalqihi mimma waqa'a wa yastaqbilunahu mimma lam yaqa'. Jadi ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi di masa lalu dari perkara-perkara hambanya, artinya apa yang telah lalu terjadi itu Allah tahu, Allah mengetahuinya, dan juga yang istiqbal yang akan datang nanti juga Allah tahu. Artinya pengetahuan Allah itu luas, baik mencakup pengetahuan yang terdahulu maupun pengetahuan yang akan datang, yang akan terjadi dan yang tidak terjadi. Kemudian wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada, ya, di sini dan mereka tidak mengetahui, yaitu manusia tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, yang Maha mengetahui, sehingga semua ilmu yang ada di dunia ini itu kita ketahui setelah Allah ajarkan kepada kita. Kalau tidak Allah berikan, maka kita tidak akan bisa mengetahuinya, termasuk perkara-perkara gaib, itu tidak ada yang mengetahuinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Sehingga ilmu-ilmu yang kita terima atau ilmu yang diberikan Allah, risalah yang diberikan Allah kepada nabinya Muhammad SAW, itu semua adalah wahyu dari Allah atas ilmu yang telah diberikan Allah kepada nabinya dan diturunkan kepada kita. Sehingga tidak ada yang bisa mengetahui ilmunya Allah kecuali apa yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kemudian sudah wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi itu maknanya adalah maudhi'u qadamai rabbi subhanahu wa ta'ala. Kursi itu maknanya adalah tempat kedua kakinya Allah, tempat Allah meletakkan kedua kakinya. Ya, kursinya Allah itu luas. Ya, kursinya Allah itu sangat luas. Di sini dikatakan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, yaitu tidak merasa berat sama sekali untuk memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha tinggi dan Maha besar. Kemudian kita lanjutkan kepada surah Al-Hasyr, ya. Di sini ada ayat 22 sampai 24. Kita coba cari dulu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahadah. Allah yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib, ya. Kemudian yang syahadah, perkara yang nyata. Gaib itu berarti perkara yang tidak kita ketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kalau syahadah, ya berarti
Allah mengetahui Allah mengetahui perkara yang juga kita ketahui. Artinya di sini menjelaskan bahwasanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu luas mencakup segala sesuatu. Wa huwa rahmanur rahim. Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu berarti Allah Subhanahu wa taala mempunyai kasih sayang sangat luas, ya. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai'in. Jadi rahmat atau ar-Rahman itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat luas. Ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-Rahim itu adalah yang memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, kepada hamba-hambanya yang beriman. Jadi Rahman, ar-Rahman sama ar-Rahim itu sama-sama bermakna kasih sayang. Bedanya kalau ar-Rahman itu adalah kasih sayang sebagai sifat, artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang sangat luas. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang yang berupa perbuatan, yaitu Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salam. Allah Subhanahu wa taala ya adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian al-malikul quddusus salam. Allah adalah sang raja, maharaja. Kemudian ya, Allah adalah yang maharaja, ya, Al-Quddus. Di sini nggak diartikan ya. Berarti Allah Maha Suci, yang Maha Sejahtera. Kemudian As-Salam. As-Salam itu maknanya Al-Munazzah an kulli naqsin alladzi salima min kulli aibin. Yang selamat dari atau yang tidak ada cacat dan aibnya. Itu As-Salam. Jadi As-Salam itu maknanya adalah Allah tidak ada cacat dan aibnya. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min itu al-musaddiqu rusulahu bil mu'jizati, yang membenarkan rasulnya dengan berbagai mukjizat. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tanda-tanda kepada para rasulnya, ya, memberikan tanda kerasulan dengan berbagai mukjizat kepada rasul-rasulnya. Al-Mu'min yang membenarkan. Kemudian al-mu'minul muhaiminu. Muhaimin itu Allah yang menjaga segala sesuatu atau menjaga hambanya. Ar-raqibu ala kulli khalqihi, yang menjaga seluruh hambanya. Kemudian al-muhaimin al-aziz. Al-aziz itu adalah yang maha perkasa, yang maha kuat, ya, yang mendominasi. Tidak ada yang bisa lebih mendominasi di atas Allah Subhanahu wa taala. Al-qawiyul ghalib alladzi la yuqlab. Yaitu yang maha kuat, yang maha perkasa, yang mendominasi, yang menang. Kemudian Al-Aziz, Al-Jabbar. Al-Jabbar itu yang tinggi berada di atas para hamba-hambanya. Qaharo alladzi qaharo jami'al ibadi, yang sebentar, Qaharo ini coba saya cari maknanya ya. Kalau nggak salah Qaharo itu tinggi. Oh, yang menaklukkan ya, menaklukkan, menggulingkan, mengalahkan dan seterusnya. Berarti ya kurang lebih hampir sama seperti Al-Aziz ya. Aziz tadi kan la yuklabu, Allah tidak dikalahkan. Allah yang maha perkasa, maha kuat, yang mendominasi. Kalau Jabbar itu yang menaklukkan atau menguasai. Alladzi qahara jami'al ibad, yang menguasai atau menaklukkan segala hamba-hambanya. Berarti tidak ada yang bisa lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lebih menang atau mendominasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Jabbarul Mutakabbir. Mutakabbir di sini tidak diartikan ya. Nanti coba saya cari dulu Mutakabbir, karena saya beberapa kali cari maknanya juga masih belum ketemu. Dan insya Allah saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Subhanallahu amma yusyrikun. Subhanallah, tanazzahallahu, yaitu Allah, maha suci Allah atas apa-apa yang mereka perbuat dari berbagai macam kesyirikan. Jadi maha suci Allah dari kesyirikan yang diperbuat oleh hamba-hambanya. Kemudian yusabbihu lahu ma fis samawati, kelewatan ya. Wa huwal khaliqul bari'ul musawwir. Allah itu adalah al-khaliq, kemudian bari, musawwir. Nah, khaliq, bari sama musawwir ini punya makna yang saling berkaitan gitu ya. Saling menyerempet. Kita coba cari musawwir.
Nah, eh, ya, jadi kholik itu muqaddir lil asya'i wal mujidu lahu. Kholik itu berarti yang bisa kita sederhanakan maknanya itu yang membuat blueprint atau desainnya. Ya, yang mentakdirkan hamba itu nanti akan seperti apa. Itu kholik. Kemudian bari alladzi yusdiru khalqahu alal kaifiyati allati yasha'uha. Berarti yang menciptakan hamba tersebut. Bari alladzi yusdiru khalqahu ala kaifiyati allati yasha'uha. Yaitu yang kalau tadi kholik itu yang apa namanya? Mentakdirkan hamba itu akan seperti apa. Kalau bari berarti yang merealisasikan apa yang telah ditakdirkan sebelumnya. Itu bari. Sama-sama maknanya ini dari kata menciptakan gitu ya. Kemudian musawir. Kalau musawir itu yang membentuk rupanya. Yang maha membentuk rupa para hamba-hambanya. Jadi kholik itu menciptakan dari yang sebelumnya ada kemudian tidak ada. Bari itu yang mengadakan hamba-hambanya. Ya, dari sebelumnya sudah ditakdirkan Allah akan berbentuk seperti ini, punya sifat seperti ini. Nah, bari itu yang membuat hamba itu menjadi ada. Kalau musawir yang memberikan rupa kepada hamba-hambanya. Yang membentuk rupa, yang maha membentuk rupa gitu ya. Kemudian lahul asmaul husna, Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki asmaul husna, nama-nama yang paling tinggi. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan wa nu'minu bi anna lahu mulkas samawati wal ardi. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki annahu lahu mulkas samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Nah, di sini teman-teman sekalian bisa kita lihat mulka itu kita baca mansub. Ya, mulka ini kita baca mansub. Kenapa? Karena setelah anna itu ada jar majrur. Anna lahu. Ya kan? Jar majrur. Lahunya itu jar majrur. Sehingga kemarin kita sampaikan di pertemuan pertama, jar majrur itu tidak akan bisa jadi mubtada dan tidak akan menerima hukum-hukum mubtada yang lain. Seperti jadi isim inna atau isim kana. Maka isim annanya mana? Isim annanya cari ke belakang, yang muakhor, yaitu pada kata mulka. Allah adalah yang memiliki, kepemilikan Allah itu untuk langit dan bumi. Lahu mulkas samawati wal ard. Kemudian di sini Syekh membawakan ayat yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha. Allah memberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki inasan, anak perempuan, wa yahabu liman yasha adz-dzukura, dan memberikan kepada siapapun yang Ia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawijuhum au yuzawijuhum dzukranan wa inasan. Atau Allah memberikan kepada mereka anak-anak yang sepasang. Yang lahir pertama laki-laki, kemudian perempuan, atau yang pertama perempuan, kemudian laki-laki, dan seterusnya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan beberapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang dijadikan tidak punya anak. Aqima itu berarti tidak punya anak, mandul gitu ya. Innahu alimun qadir, sungguhnya Allah adalah yang maha mengetahui dan maha qadir, yang sudah mentakdirkan segala sesuatu. Baik, jadi di sini yang maha mampu ya. Jadi di sini Syekh Utsaimin membawakan ayat kepada kita bahwasannya Allah melakukan apapun yang Dia inginkan. Allah memberikan kepada seorang, mungkin anaknya perempuan semua, laki-laki semua, dipasang-pasangkan, atau ada yang tidak punya anak sama sekali. Ini merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semuanya atas ilmunya Allah, dan ada hikmah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik itu semua.
Oke, ada pertanyaan dulu? Belum ya? Lanjut, Mas Bima. Manu Minu. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Wa nu'minu bi annahu laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Wa nu'minu bi annahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Nah, cukup. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah taala melanjutkan wa nu'minu, dan kita beriman bi annahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, dan Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini ayat yang sangat menarik teman-teman sekalian. Di potongan sebelumnya Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di potongan selanjutnya Allah katakan wa huwas samiul basir. Sami' sama basir itu adalah sifat yang makhluknya juga punya. Kita juga bisa mendengar, ya kan? Atau mendengar dan melihat itu adalah sifat yang makhluknya juga punya. Kita mendengar, kita bisa mendengar. Melihat, kita juga bisa melihat. Tapi di potongan sebelumnya Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang serupa, kenapa kok makhluknya juga bisa mendengar dan kenapa kok makhluknya juga bisa melihat padahal tidak ada yang serupa? Bisa dipahami ya ini ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasannya walaupun ada sesuatu yang secara penamaan itu sama antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namun tentu akan tetap berbeda hakikatnya. Di sini Allah tetapkan untuk dirinya As-Sami' yang maha mendengar, Al-Basir yang maha melihat. Allah melihat, kita juga melihat. Allah mendengar, kita juga mendengar. Tapi penglihatan Allah tentu akan berbeda dengan penglihatan hamba-hambanya. Nanti di ayat selanjutnya dijelaskan. Kemudian pendengaran Allah Subhanahu wa taala juga tentu berbeda dengan pendengarannya para hamba. Allah mendengar segala sesuatu. Bahkan apa yang kita batinkan dalam hati kita itu juga Allah dengar, Allah ketahui. Sesuatu yang tidak bisa kita lihat di tengah kegelapan, ya, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, Allah pasti melihatnya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika ada sifat Allah yang sama dengan hambanya, itu pasti berbeda hakikatnya. Ya, sehingga nanti kalau misalnya ketemu ayat, misalnya ada ayat tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, tentang wajah Allah Subhanahu wa taala, tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, maka kita katakan, kita tetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di ayatnya. Kalau Allah tetapkan Allah punya tangan, ya kita katakan demikian. Allah tetapkan Allah punya wajah, kita katakan demikian. Allah katakan Allah memiliki sifat kasih sayang, kita katakan demikian. Tapi ketika kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sama dengan hambanya, bukan berarti itu sama secara hakikat dengan para hambanya. Tentu akan berbeda. Makanya di sini dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, dan Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lahu maqalidus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki perbendaharaan langit dan bumi
Ya basutur rizqa liman yasha, Allah bentangkan rizki untuk siapapun yang dia inginkan, untuk siapapun yang dia kehendaki, Allah berikan dia rizkinya. Kemudian wa yaqdir, dan Allah tahan rizki untuk siapapun yang dia kehendaki. Artinya di dunia ini ada orang yang memang rizkinya banyak, ya Allah berikan dia banyak, misalnya hartanya banyak, keturunannya banyak, dan seterusnya. Tapi ada juga yang Allah sempitkan di bagian tersebut, ada yang disempitkan di sana. Tentu ini semua punya ujiannya masing-masing. Ya, orang yang hartanya banyak, ya, orang yang hartanya banyak, dia punya ujian kesombongan, dia punya ujian bisa memiliki segala sesuatu bahkan yang haram sekalipun, dan seterusnya. Bisa nggak dia menahan dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan? Orang yang ditahan rizkinya, dia punya ujian kesabaran. Bisa nggak dia bersabar menghadapi perkara tersebut? Jadi jangan dikira orang yang kaya itu selalu nikmat hidupnya, orang yang miskin selalu tidak nikmat hidupnya. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Innahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu. Wa nu'minu, dan kita juga mengetahui wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan di bumi, hewan-hewan yang ada di bumi kecuali Allah yang menanggung rizki mereka. Ya, kalau hewan-hewan saja yang tidak punya akal dan seterusnya itu bisa mencari makan atas rizki Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan manusia yang dia memiliki akal untuk bisa melakukan itu semua. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui mustaqarraha, tempat dia menetap, wa mustauda'aha, dan tempat meninggalnya. Tempat hewan itu akan meninggal, tempat di mana dia mati. Kullun fi kitabin mubin, semua itu sudah tercatat di kitabin mubin, yaitu semuanya sudah tercatat di lauh mahfud. Wa nu'minu bi annahu, dan juga kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya ada kunci-kunci ilmu gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang yang bilang dia tahu perkara gaib, itu sudah bisa kita pastikan dia berdusta. Saya jadi ingat satu kisah, kalau nggak salah Syalbani ya. Syalbani itu pernah mendatangi orang yang saya lupa, dukun atau dia mengaku mengetahui gaib, intinya seperti itu. Oh, sebentar. Ini ceritanya berbeda ya. Jadi, oh enggak, ini cerita yang berbeda ternyata. Nggak jadi cerita ya teman-teman ya. Jangan kecewa ya. Tapi intinya, kalau ada orang yang mengetahui perkara gaib, itu sudah dipastikan dia tidak akan mengetahuinya. Oh, jadi saya pernah lihat video. Orang mengaku gaib. Jadi lagi berhadapan nih, kayak apa ya? Mungkin podcastan gitu kali ya bahasanya. Tapi zaman dulu, bukan orang sekarang. Saya nggak tahu kalau dulu namanya podcast apa enggak. Jadi intinya dia lagi ngobrol gitulah kan. Terus yang satu ini dia mengetahui perkara, dia mengaku kalau dia mengetahui perkara gaib. Ditanya-tanyain, terus tiba-tiba yang bertanya itu nampar yang ngaku-ngaku ngerti gaib tadi itu. Nah dari situ, kalau emang dia tahu gaib, harusnya apa yang dia lakukan? Menghindar kan? Kalau mau ditaplok gini ya menghindar lah. Kalau emang dia ngerti gitu ya kan. Tapi kan dia nggak ngerti. Berarti kan itu sudah sudah membuktikan bahwasannya nggak ada yang tahu gaib kecuali apa yang Allah sampaikan. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dan para nabi yang lain, itu nggak ada yang tahu tentang perkara-perkara gaib. Jadi kalau ada yang bilang nabi aja nggak tahu, apalagi kita. Kalau ada yang bilang tahu gaib, udah pasti dusta. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahar, dan Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di daratan dan lautan. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah sudah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada juga biji kecil yang tidak bisa dilihat di kegelapan bumi, itu Allah juga tahu, Allah melihatnya. Wala rotobin wala yabisin, dan tidak sesuatu yang rotob, yang basah, dan juga yang kering, illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya itu sudah tercatat di lauh mahfud. Jadi kita beriman tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Wa nu'minu bi anallaha, dan kita juga beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala indahu ilmus sa'ah,
di sisinya ada ilmu sa'ah. Sudah berapa lama? Udah kelamaan nih berarti ya. Di sisinya ada ilmu sa'ah, ada ilmu tentang apa namanya? Tentang kiamat, hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitsa, dan Allah menurunkan hujan, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Apa yang kita punya sekarang dari alat-alat canggih untuk mengetahui apa yang ada dalam rahim, kemudian dia laki-laki atau perempuan, apa yang terjadi, itu semua hanya prediksi. Ya kan? Tidak benar-benar mengetahui 100% benar nggak kayak gitu. Betapa banyak kita dengar kasus, tadinya diprediksikan laki-laki, lahirnya perempuan. Tadinya diprediksikan perempuan, lahirnya laki-laki. Ada yang bilang dia hamil, ada juga kasus namanya apa ya? Hamil anggur kalau nggak salah saya. Dengan namanya itu. Jadi dia memang perutnya membesar, tapi ternyata rahimnya kosong. Ada juga yang seperti itu. Teman-teman bisa cari nanti ya. Kalau nggak salah hamil anggur apa-apa gitu istilahnya. Nanti coba dicari. Intinya di dalam rahim itu nggak ada yang tahu. Apa yang kita dapati sekarang itu semua hanya prediksi yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan kita kepada apa yang ada di dalam rahim tersebut. Tapi pastinya tetap Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa mata dari nafsun madza taksibu ghadan. Dan tidak ada yang mengetahui, tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Ya kan? Antum tahu nggak besok antum pakai baju apa? Ya mungkin antum udah rencana saya besok pakai hem warna hitam gitu. Tapi bener nggak kayak gitu? Kalau toto hem hitam antum nanti malam ketumpuan pecel lele gimana? Nggak bisa dipakai kan jadinya? Nah, nggak ada yang tahu besok kita ngapain. Oke, kemudian wa mata dari nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu dia mati, dia meninggal di bumi bagian mana. Innallaha alimun khabir. Allah mengetahui segala sesuatu. Lanjut, Mas Isan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nu'minu anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa wa kallama Allah Musa taklima wa lamma Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh wa nadainahu min janibi at-turil aymani wa qarrabnahu najiyya ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا ونؤمن بأن Lanjut, wa nu'minu. ونؤمن أن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزله به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Nah, cukup. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Ya. Syekh Utsaimin melanjutkannya, wa nu'minu bi anna Allah yatakallamu bima syaa mata syaa kaifa syaa. Kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yatakallamu, berbicara bima syaa, dengan apapun yang dia inginkan, mata syaa, kapanpun yang dia inginkan, kaifa syaa, bagaimanapun caranya yang dia inginkan. Ini beriman tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang berbicara dengan apapun yang dia inginkan dan seterusnya tadi itu. Ya. Jadi kita mengimani hal ini. Kita tidak mengatakan, bentar ya, ibu saya telepon.
Lanjut ya. Jadi kita beriman tentang sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian kalangan yang tidak mau mengimani hal ini. Ada yang mengatakan Allah tidak berbicara. Tentu ini sifat kekurangan. Kita aja kalau nggak bicara kurang kan? Kita katakan orang itu kurang. Kemudian ada juga yang bilang Allah itu berbicaranya dulu. Sekarang udah enggak. Makanya di sini saya katakan mata sya, kapanpun Allah inginkan. Ya mau dulu, mau sekarang, mau besok, Allah akan berbicara kapanpun yang diinginkan. Ada yang bilang macam-macam lah masalah ini ya. Jadi intinya di sini kita mengimani bahwasannya Allah berbicara pertama, kemudian Allah berbicara kapanpun dia inginkan dan bagaimanapun yang dia inginkan caranya. Wa kallama Allahu Musa takliman. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa. Jadi dalam ayat ini ada penetapan bahwasannya Allah berbicara. Dan yang diajak bicara di sini adalah Nabi Musa. Walamma ja'a Musa limiqatina, dan ketika Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, wa kallamahu rabbuhu. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa nadainahu min janibit turil aiman. Kami panggil Musa dari sisi kanan Gunung Tur. Wa qarrabnahu najian, dan qarrabnahu kami dekatkan dia najian dalam kondisi dia bermunajat. Wa nu'minu bi annahu, dan kita juga beriman, ini masih dalam masalah bicara sifat Allah yang berbicara. Laukan al-bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau laut itu dijadikan tinta untuk kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Maka laut itu akan habis sebelum kalamnya Allah Subhanahu wa taala habis. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Kalau pohon-pohon di muka bumi itu dijadikan pena, kemudian laut itu dipanjangkan 7 kali lipat, ya, mana fidat kalimatullahi, maka tetap kalimat Allah tidak akan habis. Ya, ini menetapkan sifat bicaranya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, Allah adalah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa nu'minu bi anna kalimatihi, kita beriman bahwasannya kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalimatihi mansubnya pakai kasroh. Kenapa pakai kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu marfu'nya dengan dhammah, mansub dan majrur dengan kasroh. Ya. Bi anna kalimatihi atammu kalimatin, adalah kalimat yang paling sempurna, sidqan fil akhbari, paling jujur kabarnya, wa adalan fil ahkami, dan paling adil hukumnya. Adil itu apa teman-teman artinya? Adil itu apakah artinya equal, semuanya sama? Enggak. Adil itu sesuai tempatnya. Jadi adil itu bukan berarti semuanya harus sama dalam masalah ukuran atau semuanya harus setara, tidak. Adil itu sesuai tempatnya. Zolim itu melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu lawannya. Ya. Makanya kalau misalnya kita zolim atau ada orang zolim dengan yang lainnya, dia telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Kalau adil itu berarti dia menempatkan sesuatu pada posisinya atau pada tempatnya. Kemudian fil ahkami wa husnan fil hadithi. Kemudian adil di hukumnya, ya, maka hukumnya itu adil, sesuai untuk hamba-hambanya, kemudian baik fil hadithi, dalam perkataannya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa tammat kalimatu rabbik sidqan wa adalan. Dan sempurna kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, sidqan jujur, wa adalan fil ahkam, yaitu sesuai pada tempatnya, adil dalam hukumnya. Kemudian waqala wa man asdaqu minallahi haditsan, dan siapakah yang lebih jujur daripada Allah perkataannya. Wa nu'minu bi annal Qur'anal Karima kalamullahi. Kita beriman bahwasannya Al-Qur'an itu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan ciptaannya Allah. Takallama bihi haqqan. Allah benar-benar berbicara. Alqahu ila Jibril, kemudian Allah berikan kepada malaikat Jibril. Fanazala bihi Jibrilu ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril sampaikan itu ke hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an itu benar-benar perkataannya Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul nazzalahu ruhul qudus. Yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah
malaikat Jibril min rabbika bil haq, dari Rabbmu dengan sebenar-benarnya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan itu merupakan tanzil rabbil alamin. Nanti coba saya cari maknanya dulu. Nazala bihi ruhul amin, diturunkan oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, supaya kamu termasuk orang-orang yang memberi peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dan dengan lisan Arab, dengan bahasa Arab yang jelas. Ya Allah pilih bahasa Arab untuk menjadi bahasanya agama kita, ya Al-Quran, Sunnah, dan seterusnya. Ini tentu ada hikmahnya, diantaranya bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat jelas. Ya, kalau antum belajar cabang-cabangnya seperti nahwu, shorof, balaghah, dan seterusnya, Allah, antum akan mendapati keindahan bahasa Arab yang kayaknya kita tuh langsung ngomong, wah cocok memang kalau Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasanya. Tapi teman-teman, ini saya nggak sadar tadi ya pas jelasin ayat kursi sama Al-Hasyr tadi, kayaknya kelamaan. Jadi kita lanjut hari Jumat karena besok saya perjalanan pulang ke Indonesia. Ya, jadi kita lanjut hari Jumat. Hari Jumat pun nanti coba saya cek lagi, karena Jumat itu saya sampai di Jakarta itu jam 10 kalau nggak salah. Semoga jam 4-nya atau malamnya bisa kelas gitu ya. Nanti tunggu kabar saya intinya. Besok libur. Dan teman-teman yang belum baca, tadi ada Mas Alif ya. Mas Alif belum ya? Mas Alif, terus Mas Imam, sama Mas Septian. Saya dahulukan di pertemuan selanjutnya. Dan kalau besok Jumat itu ada pertemuan, berarti kita 03 kali, nanti kita ganti di weekend ya. Gantinya nggak usah offline, kita gantinya online aja. Kalau kelas reguler yang yang memang di jadwalnya, baru kita ketemu offline. Jadi kita ketemu lagi di Jumat, dan nanti untuk penggantinya insya Allah saya infokan lagi ya. Saya minta maaf ini tadi kelamaan, jadi saya nggak ngeh tadi ya sambil baca tafsirnya, nggak ngeh kalau kelamaan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.